Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah semangat ya pagi-pagi datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Baik sekretaris? Ya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kalian hadir semua, datang semua ke sekolah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya, meraih cita-cita. Iya, harus dengan semangat. Ya, semangat enggak? Semangat. Alhamdulillah. Baik, kalian masih ingat materi pada minggu lalu? Masih tentang apa? Resensi buku. Kita membahas tentang apa ya? Pengertian. Kemudian struktur. Ada yang masih ingat pengertian resensi? Iya, silakan. Resensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud berupa buku, film, musik, drama, atau pertunjukan lainnya. Iya, boleh tepuk tangan untuk Keisha. Ya, resensi buku merupakan penilaian sebuah karya. Karyanya berupa apa? Nah, kan tadi Bu Iza bilang apa? Buku. Ya, berarti penilaian terhadap sebuah buku. Kalau pengertian resensi itu sendiri baru penilaian sebuah karya baik berupa buku, film, drama, musik ataupun pertunjukan lainnya. Ada yang masih ingat tentang struktur teks resensi? Ya, silakan Raina. Struktur teks resensi, ada judul resensi, identitas buku, isi resensi, itu ada orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan penutup resensi. Baik, tepuk tangan untuk Rena. Ya, kalian masih ingat ya tentang pengertian resensi, baik resensi itu sendiri maupun resensi buku, dan juga struktur dari teks resensi. Nah, pada minggu ini, pada hari ini, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dan juga menulis teks resensi buku. Tapi sebelum itu, biar tambah semangat dulu nih. Bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Iya, kita harus semangat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Apalagi di bulan Oktober ini dikenal sebagai bulan bahasa. Lahirnya bahasa Indonesia tercantum dalam Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, karena kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan juga menulis teks resensi buku. Boleh dibantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ilham, silakan. Tujuan pembelajaran, resensi buku. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk memajukan peradaban bangsa. Iya, untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya. Nah, di sini berkarya dalam tulisan ya. Selanjutnya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Boleh dibantu oleh ya, Jausa, silahkan. Tujuan dari kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi bahasa teks resensi. Yang kedua, mengonstruksi kerangka karangan teks resensi. Yang ketiga, menulis teks resensi sesuai struktur dan kerangka karangan. Iya, hari ini ada 3 yang akan kita pelajari. Mengidentifikasi kebahasaan, ya, kemudian mengkonstruksi. Jadi sebelum menulis kita harus menyusun dulu kerangkanya seperti apa. Dan yang ketiga adalah
menulis teks resensi. Ya, baik. Ada yang sudah pernah menulis teks resensi buku? Belum pernah, tapi membacanya sudah? Sudah ya. Ya, minggu lalu kan kita sudah membaca beberapa karya teks resensi buku. Dan hari ini kita akan menulisnya, insya Allah. Saya yakin kalian bisa. Nah, apa sih manfaat dari menulis teks resensi buku? Boleh, silahkan Mutiara. Manfaat menulis teks resensi buku. Pertama, terbiasa membaca buku. Kedua, Mengasah otak. Tiga, melatih menuangkan gagasan atau pendapat dalam tulisan. Keempat, memberikan informasi kepada halayak. Kelima, mendapatkan income. Iya, betul sekali. Terima kasih Mutiara. Manfaat menulis buku, terbiasa untuk membaca buku. Ya, bagaimana kita mau menilai sebuah karya kalau kita tidak membacanya? Nah, maka dari itu membaca buku terlebih dahulu. Maka kita nanti bisa menilai sebuah karya. Selanjutnya, mengasah otak. Ya, karena dengan membaca melatih kecerdasan, menambah ilmu pengetahuan. Bahkan yang usianya sudah 40 tahun diharuskan banyak membaca buku. Karena apa? Iya betul, supaya tidak cepat lupa, tidak cepat pikun. Betul ya, karena kalau sudah 40 tahun ke atas itu biasanya ada penurunan fungsi otak, yaitu suka lupa, suka pikun, seperti itu ya. Makanya dengan kegiatan membaca dapat melatih kecerdasan. Selanjutnya, melatih menuangkan gagasan atau pendapat dalam tulisan. Kita kan paling senang sekali ngobrol, berbicara, ya. Tapi kalau dalam menulis, nah kurang. Nah, maka dari itu pembelajaran pada hari ini kita berusaha untuk menulis gagasan kita, pendapat kita, ya, menuangkannya dalam tulisan, bukan hanya dalam berbicara. Selanjutnya memberikan informasi kepada siapa? Kepada halayak, kepada orang banyak, ya, tentang buku tersebut apakah bagus atau tidak, apakah layak dikonsumsi oleh anak-anak, orang dewasa, atau remaja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang paling mengasihkan. Apa? Mendapatkan income. Kenapa kok bisa dari menulis resensi buku mendapatkan income? Karena mengikuti lomba. Betul, karena mengikuti lomba banyak loh. Perlombaan menulis teks resensi buku dan hadiahnya juga sangat menarik, jutaan rupiah gitu. Kemudian selain perlombaan apa lagi? Biasanya diundang oleh penerbit untuk apa? Menulis teks resensi buku ini. Penerbit yang mereka baru menerbitkan sebuah buku agar buku tersebut banyak dibeli oleh orang, banyak dibaca. Nah, maka harus diresensi terlebih dahulu gitu. Nanti ketika diresensi lalu dipublish, kemudian banyak yang baca, menarik, akhirnya banyak masyarakat membeli buku tersebut gitu. Nah, ini salah satu contoh dari peserta yang mengikuti perlombaan resensi buku yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Baik, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, hari ini aku mau sharing sesuatu yang spesial sama kalian. Mau tahu itu apa? Tada! Alasan kenapa aku resensi buku ini, karena buku ini benar-benar ngajarin aku bagaimana cara bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi buku yang aku resensi judulnya adalah Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Buku ini adalah karangan dari Henry Manampiring atau yang biasa disebut Om Piring, dan ilustratornya Levina Lesmana. Penerbit dari buku ini adalah PT Kompas Media Nusantara, diterbitkan di Jakarta, dan buku yang aku baca ini adalah cetakan yang ke-9. Buku ini berisikan 344 halaman dengan ukuran buku 13 x 19 cm. Pertama kali ngeliat buku ini, aku tuh udah berpikir, wah ini bakalan berat nih, bakalan sakit kepala nih ngebacanya. Tapi setelah melihat judulnya, filsafat dengan mental, apa hubungannya filsafat sama mental? Menarik.
Nah, jadi buku ini itu menceritakan bagaimana cara kita healing sama mental kita berdasarkan pengalaman dari penulis. Apa kamu mudah tersinggung, overthinking, lebay, suka komen julid di akun gosip? Buku ini cocok banget buat kita. Kita. Ya, buku ini berdasarkan proses healing penulis terhadap hidup. Nah, saat proses itu dia menemukan sebuah buku yang berjudul How to Be Stoic karya Massimo Pigliucci. Terinspirasi dari buku tersebut, maka ia ingin membagikan kepada orang lain tentang stoicisme di buku Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras ini dimulai dengan riset sederhana mengenai survei kekhawatiran nasional. Hasilnya sangat menjengkelkan. Tingkat kecemasan masyarakat Indonesia terhadap hidup sangat tinggi. Buku Filosofi Teras ini memiliki 12 bab yang unik dan menarik yang berisikan ajaran filsafat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan buku ini, penulis ingin memberikan saran kepada kita bahwa kita harus fokus terhadap hal-hal positif yang ada dalam diri kita saja. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu menambahkan wawancara dengan para ahli serta milenial. Contohnya ada wawancara dengan psikiater, psikolog klinis, psikolog keluarga, youtuber, pegiat sosial, dan aktivis lainnya. Ini mengonfirmasi ilmu yang ada di dalam buku ini langsung pada ahlinya, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana buat kita. Buku ini cocok untuk dibaca semua kalangan, supaya kita bisa mengendalikan energi negatif dalam diri kita. Oh iya, bagi kamu yang belum tahu, Bank Indonesia itu ada perpustakaannya lah. Nah, di perpustakaan Bank Indonesia itu buku-bukunya sangat menarik dan tempatnya sangat nyaman. Kamu wajib ke sana ya. Nah, itu tadi resensi buku dari Filosofi Teras. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dan kalian baca buku ini juga ya. Sekian, salam literasi. Oke. Ya, itu merupakan salah satu video mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Khususnya di bagian perpustakaan ya. Jadi Bank Indonesia itu memiliki perpustakaan yang mengadakan lomba resensi buku. Nah, itu menarik bukan? Iya, sangat menarik. Baik. Kita akan sebelum masuk ke kaidah, kita akan baca terlebih dahulu. Kalau ini kan meresensi buku tapi dalam bentuk video. Dan yang meresensi buku ini tentunya dia sebelum membuat video menulis dulu kan? Iya, menulis dulu dalam sebuah teks, kemudian baru divideokan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks resensi buku. Baik, di sini. Ya, kaidah teks resensi buku. Ada apa saja kaidah teks resensi buku? Ya, silakan Nusan. Menggunakan konjungsi penerang, menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir menggunakan konjungsi penyebabkan dan pengakibatan. Ya, baru 3. Ada lagi? Ya, silakan Jausa. Menggunakan konjungsi pertentangan, menggunakan kata kerja mental, menyatakan saran atau rekomendasi. Ya, itu merupakan kaidah dari sebuah teks resensi. Menggunakan konjungsi penerang. Contohnya apa ya? Adalah. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu kata hubung. Nah, ini kata hubung penerangan. Adalah, merupakan, ialah, yaitu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal. Apa contohnya? Gini. Lalu, konjungsi temporal itu apa ya? Menyatakan waktu, betul sekali. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban dan pengakibatan. Sebab akibat. Ya, kita sudah pernah mempelajari itu tentang sebab akibat. Apa contoh? Karena, sehingga, akibatnya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Menggunakan konjungsi pertentangan. Apa contohnya? Meskipun, akan tetapi, namun. Iya, betul sekali. Lalu menggunakan kata kerja mental. Apa contohnya? Menyukai, mengecewakan. Apa itu kata kerja mental?
Iya, kata kerja tindakan ya. Lanjut, menyatakan saran atau rekomendasi. Nah, kemarin waktu kita mempelajari tentang struktur itu ada yang namanya di bagian akhir apa namanya? Penutup. Nah, penutupnya ini menyatakan saran atau rekomendasi gitu. Buat kalian yang belum pernah membaca buku ini atau kalian yang sedang menghadapi kegalauan, silakan baca buku ini, Filosofi Teras. Nah, kan bisa seperti itu ya. Itu menyatakan saran atau rekomendasi. Baik, kita baca lagi. Di sini ada contoh teks resensi buku. Ya, ini teks resensi buku. Kita buka di blog saya pribadi. Namanya Ukhti Iza. Nah, ini sudah ada. Iya. Kita akan baca resensi buku tentang tak sempurna. Nah, terlihat? Ya, ini cover bukunya. Jadi kalau nanti kalian untuk menulis buku, jangan lupa bukunya difoto ya. Bukunya difoto agar tahu para pembaca yang mana sih bukunya. Nah, boleh Bu Iza minta tolong dibacakan. Habib. Ya. Judul buku Tak Sempurna. Pengarang Fahad Gibran, Bulan Prakoso dan Fade to Black. Penerbit Kurnia Esa. Publishing. Tahun 2013, cetakan pertama, kategori novel remaja. Jumlah halaman 245, harganya 46.000. Bagi sebagian kaula remaja, sekolah terkadang hanyalah menjadi tuntunan orang tua untuk mengejar yang namanya masa depan. Mereka hadir di sekolah, duduk di kelas, berseragam, membawa buku, tapi pikirannya kemana-mana. Berseragam asal putih abu-abu, buku tulis dibawa namun tak ada gulasan apapun. Dalam novel ini, Fahad Gibran dan kawan-kawan menceritakan kehidupan masa SMA dengan penuh dinamika hingga menumpahkan emosi anak-anak remaja tersebut ke jalan-jalan sebagai ajang adu kekuatan dan melestarikan tradisi yang bertahun-tahun dilakukan, yaitu tawuran. Sang tokoh utama, Ramaditya Putra, bersekolah di Lazuarti. Ketika masih kecil, sang tokoh memiliki cita-cita ingin menjadi pilot pesawat tempur. Tapi mamanya tidak mengizinkannya karena perang itu bahaya. Rama juga memiliki wanita pujaan bernama Bunga. Wanita pendiam dan cerdas itu telah mengelulukan hatinya. Rama dan sebagian teman-temannya tergabung dalam kelompok Lazar. Sebagian yang lain disebut sebagai banci karena tak mau ikut-ikutan tawuran. Rama ingin mendapatkan pendidikan, tapi ia membenci sekolahnya. Apalagi sekolahnya adalah tempat sampah bagi semua kotoran dan kebusukan dunia. Dari sini ia mengenal kata-kata kotor, umpatan, makian, berkelahi, coba-coba jadi jagoan, merokok, minum-minuman, juga obat-obatan, walau sampai tak kecanduan. SMA Lazuardi memiliki musuh bebuyutan, yakni SMK Citra Bangsa dengan sebutan Cibeng. Tahun 2011, Andri dari Lazard mati terbunuh saat kedua sekolah itu terlibat tawuran di tahun 2012. Ini adalah ajang balas dendam. Lazard Bram menjadi pemimpinnya. Firman dan Eko siap mengeksekusi anak Cibeng. Tawuran. Mereka dihentikan oleh polisi dengan tembakan peringatan. Rama berlari sekuat tenaga. Ia merasakan waktu seolah melambat. Ia tersungkur di aspal jalanan dan tak sadarkan diri. Nah, karena ini ada Fade to Black, itu nama band ya. Kalian hafal lagu ini? Iya, coba gimana? Ayo sama-sama. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Ya, oke. Lanjutkan kembali Habib. Kaki.
Hanya itu yang menguasai pikirannya setelah ia sadar. Rama kehilangan kaki kirinya. Orang tuanya yang telah lama bercerai bertemu lagi di rumah sakit, merawat Rama bersama-sama. Memang kebanyakan anak-anak yang terlibat tawuran karena broken home. Tak ada tempat kasih sayang bagi mereka. Hingga bertumpah ruahlah emosi mereka dengan menjadi jagoan di jalanan. Bagaimana dengan kedua orang tua Rama? Apakah mereka akan memberikan kekuatan untuk Rama dalam meraih cita-citanya? Lalu, bagaimana dengan Bunga, wanita pujaannya? Apakah akan tetap menerima Rama setelah kakinya dia amputasi? Sebaiknya Anda membaca sendiri novelnya. Kelebihan novel ini adalah penulis menggunakan bahasa yang ringan sehingga mampu dinikmati oleh para remaja. Selain itu, penulis menjadikan lirik lagu Bondan Prakoso dan Fade to Black, membuat pembaca tak jenuh dengan alur yang begitu menegangkan dan banyak penyesalan. Kekurangan dari novel ini adalah penggunaan bahasa yang kasar. Bila belum cukup dewasa dalam mencerna suatu cerita, bisa saja pembaca akan mengikuti gaya bahasa tokoh. Banyak pesan tersurat dan tersirat dari novel ini. Penulis memberikan pelajaran berharga bagi para orang tua, guru, remaja, dan remaja itu sendiri. Salam perdamaian. Oke, boleh tepuk tangan untuk Habibur Rahman. Ya, terima kasih Habib telah membacakan teks resensi buku. Nah, buku ini ya pastinya sudah saya baca sehingga saya bisa menulis teks resensi. Nah, di sini ada judul. Kemudian ini ada apa? Judul buku, pengarang, penerbit, tahun. Ini namanya apa? Identitas buku. Nah, kemudian di sini bagi sebagian kaula remaja, ini masuknya ke apa? Ke isi dari resensi. Nah, isi resensi ini ada orientasi, apalagi? Sinopsis, analisis, dan evaluasi. Evaluasinya dan di sini ada kelebihan dari novel. Ya, tentang apa tadi? Tak sempurna kelebihannya. Nah, kelebihannya ini bisa kalian ungkapkan misalnya setelah kalian membaca, oh bahasanya ini sangat menarik, sangat cocok kalau digunakan atau dipakai oleh remaja. Tapi ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Nah, biasanya kalau remaja bahasanya seperti apa tuh? Nah, bahasa-bahasa yang kasar itu masih digunakan ya. Nah, kalau ketika membaca kita tidak bisa memfilter bahasa, nah pasti bahasa tersebut akhirnya digunakan juga. Nah itu, jadi dalam sebuah karya itu tidak ada karya yang sempurna. Pasti sebagus-bagusnya karya ada kelemahannya, betul. Dan sejelek-jeleknya karya pasti akan ada kelebihannya. Oke, baik. Sekarang sebelum kita menulis teks resensi, ada langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkah dari menulis teks resensi buku? Apa saja langkah-langkahnya? Ya, silakan Ayu. Menentukan buku yang akan diresensi, yang kedua menelaah buku yang akan diresensi. Ya, menentukan buku yang akan diresensi. Kemudian menelaah maksudnya membacanya ya, dan membaca bukan hanya sekedar menghabiskan kata-kata lalu selesai, tapi kalian harus memahami. Oke, dari kalimat per paragraf. Nah, selanjutnya apa lagi? Baru 2. Ya, silakan Wahida. Memilih metode penulisannya, Bu. Ya, memilih metode penulisannya. Ada penulisan secara klasik ya, dan yang lainnya. Minggu lalu sudah kita bahas. Selanjutnya ada apa lagi? Selain ya, silakan. Menulis resensi buku sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Iya, harus sesuai dengan strukturnya, harus sesuai dengan kaidahnya. Lalu ada apa lagi langkah-langkahnya? Ya, Sultan. Membaca ulang teks resensi yang telah ditulis dan unggah ke blog atau website pribadi. Iya, betul sekali. Jadi setelah kita menulis, jangan lupa dibaca lagi. Kalau bisa tuh bukan hanya sekali, 2-3 kali. Ya, kira-kira masih ada kesalahan nggak? Ada yang kurang tidak gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi. Kemudian kalau setelah itu kira-kiranya sudah bagus,
resensinya silakan diupload di media sosial kita ya. Kalau misalnya nggak punya website, nggak punya blog, bisa ke IG kalian, Instagram kalian ya. Tapi kan kalau di sini karena jurusannya apa, rekayasa perangkat lunak ya. Rekayasa perangkat lunak pastinya sudah punya blog ya. Kalian sudah bisa bikin website ya. Iya, iya betul. Jadi kalian bisa taruh di website kalian atau di blog kalian. Baik, sekarang kita akan, nah ini dia, tadi langkah-langkah sudah ya. Baik, selanjutnya, nah kita akan mengerjakan LKPD yang nanti akan dibagikan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan pada minggu sebelumnya. Bukunya bawa? Buku bawa, oke. Coba ditunjukkan, mana buku novelnya? Atau bukunya rata-rata fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi atau fiksi? Kalau fiksi itu apa? Kalau fiksi, contohnya novel, cerpen ya, hayalan ya kalau fiksi. Tapi kalau non-fiksi, iya yang nyata ya. Contohnya buku tentang motivasi gitu ya, buku tentang agama, itu namanya buku non-fiksi. Ini rata-rata buku fiksi semua. Iya, novel. Oke, boleh. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Minggu lalu sudah kita berikan kelompoknya, sudah kita bagi sesuai dengan pemahaman kalian terhadap materi kaidah kebahasaan dan juga menulis teks resensi. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Boleh silakan berhadapan-hadapan ya. Ya. Saya minta tolong Ilham, tolong dibagikan LKPD ini kepada teman-teman per kelompok. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Boleh bangkunya ada yang di depan, nanti bisa berhadap-hadapan. Ya, kelompok 1 ada di depan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini boleh berhadap-hadapan. Ya, agar diskusinya lebih enak, lebih nyaman. Ya. Oke, boleh pinjam sebentar. Nah, di LKPD ini nanti kalian tulis nama kelompok. Nama kelompoknya sesuai dengan judul buku yang sudah kalian pilih. Ya, nah judul bukunya misalnya apa? Perahu Kertas, tulis. Kemudian kelas, ini kelas 11A. Lalu anggota kelompoknya siapa saja, ditulis di sini ya. Kemudian kalian membaca, di sini ada perintahnya. Yang pertama, diskusikan kaidah kebahasaan, teks resensi, novel, Dear Nathan. Ya, ini dibaca, kemudian kalian analisis kaidah kebahasaannya. Lalu yang kedua, buatlah teks resensi, buku fiksi atau non-fiksi yang telah kalian baca. Jadi minggu lalu kalian sudah membaca sebuah buku yang sudah disepakati per kelompok ya. Lalu hari ini dibuat teks resensinya sesuai dengan tadi langkah-langkahnya. Ya, kalau sudah dibaca, sudah dipahami, dibuat sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti dianalisis juga. Ya, ada yang bagian menganalisis kaidah kebahasaannya. Ya, kaidah kebahasaan dari teks resensi yang sudah kalian buat. Baik, silahkan diskusikan. Waktunya saya berikan 30 menit cukup? Cukup ya? Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ini boleh dianalisis kaidah kebahasaannya. Kemudian, oh ya, satu kelompok masing-masing satu laptop. Ya, boleh menggunakan laptop yang ada di lab ini. Ya.
Ya, ini kalian baca lalu dianalisis ya kaidah kebahasaannya. Kemudian bukunya mana? Buku novelnya mana? Novel yang dianalisis. Oke, ini sudah kalian baca semua ya? Sudah, Bu. Sudah dibaca semua. Nah, sekarang saatnya kalian untuk menulis teks resensinya. Nanti di sini kan ada judul bukunya, ada identitas bukunya, terus judul resensi dan juga isi resensinya, ya. Ya, silakan. Kerjasama ya. Ya, nanti kalian analisis dulu kaidah kebahasaannya. Kemudian kalian menulis teks resensi dari buku yang telah kalian baca selama 1 minggu. Lalu diketik di Word ya, di Microsoft Word. Nanti dikirim ke email saya iza.utama17@gmail.com. Nama file untuk pengiriman teks resensi lalu kelompok berapa? Saya kelompok 1, 2, 3, 4, atau 5. Setelah itu nanti kita akan presentasi. Kalau sudah selesai, kita akan presentasi. Nah, ini dibaca. Boleh ada yang membacakan 1 orang, yang lain menyimak. Nanti bisa sambil digarisbawahi mana saja kaidah-kaidah kebahasaannya ya. Ya. Oke, kalau yang ini tentang filosofi teras ya, nggak apa-apa. Sampai 10.15 ya. Iya. Boleh lihat bukunya? Oke. Ini sudah kalian baca ya? Sudah bergantian? Iya, oke. Ini Firman Pambudi, oke. Ini identitas bukunya nanti kalian bisa lihat di sini.
Ya, ini identitas bukunya lengkap. Ini kalau sudah kalian baca kan enak, kalian bisa menganalisis, kemudian juga sinopsisnya bisa kalian buat ya. Kemudian apa sih kekurangannya, kelebihannya, pastinya ada kan kekurangannya, kelebihannya. Oke. Nanti kalian tulis, terus kalian analisis juga kaidah kebahasaannya. Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Ya, ini kelompok 2. Oke, judul bukunya apa? Boleh lihat. Bagaimana hidup 24 jam sehari. Wow, keren ini ya bukunya. Oke, ini sudah dibaca bergantian? Sudah, oke. Jadi kalau sudah dibaca kan enak kalian ketika menulis sebuah teks resensi. Kalian bisa menuliskan identitasnya. Nanti di sini ada ya. Nah, identitas bukunya lengkap. Kemudian membuat sinopsisnya. Terus bisa juga membandingkan dengan karya sebelumnya gitu. Lalu bisa juga kalian lihat juga apa sih latar belakang kenapa si penulis membuat buku ini gitu ya. Itu bisa. Kemudian ada kekurangan dan kelebihannya dari buku ini? Ada, pasti ya. Sebuah karya itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Ya, nanti dianalisis juga kaidah kebahasaannya. Jadi menganalisis kaidah kebahasaannya ada 2. Yang pertama dari teks resensi yang sudah diberikan, yang satu lagi dari hasil tulisan kalian. Kaidah kebahasaannya juga dituliskan. Nanti dipresentasikan di depan ya. Bisa ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Ya. Sama-sama. Ini bagaimana kelompok 3? Sudah dibaca bukunya tentang apa nih? Brondong. Wow, tentang brondong. Oke, berapa hari satu orang baca? 3 hari. 3 hari selesai ya. Oke, sudah bergantian. Bergantian baca. Gimana isi bukunya? Menarik nggak? Menarik banget ya. Oke, ini lebih ke remaja ya. Novel ya ini. Oke. Ya, kalau kalian sudah membaca, pastinya bisa untuk menulis teks resensinya karena kalian sudah paham bagaimana cara membuat sinopsisnya ya. Kemudian kalian bisa membandingkan karya si pengarang yang ini buku novel Brondong dengan novel yang sebelumnya gitu. Lalu ada kelebihannya, pastinya juga ada kekurangannya. Jangan lupa di paragraf penutup ada kalimat apa? Saran atau rekomendasi. Ya, nanti dianalisis juga kaidah kebahasaannya ya. Oke. Gimana kelompok 4? Judul bukunya apa? Aldinaya. Oke, ini nama ini tokohnya. Oke, nama tokohnya. Berapa hari kalian baca buku ini? Seminggu, secara bergantian. Oke, menarik nggak bukunya? Asik nggak? Asik, iya. Ini, oke, ini di Wattpad juga? Nggak? Oh, ada di Wattpad juga, lalu dibukukan ya. Biasanya kalau di Wattpad itu banyak pembacanya, maka dia berani untuk ke penerbit biasanya sore itu. Nah, boleh silakan kalian resensi novel ini. Kalian tulis identitasnya, jangan lupa ada judulnya juga ya, judul resensi. Kemudian identitas, lalu sinopsis, lalu bisa perbandingan karyanya dengan karya yang sebelumnya, dan dianalisis juga tentang kaidah kebahasaannya. Jadi analisis kaidah kebahasaannya ada 2 ya, yang novel Nathan tadi dengan yang ini. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, gimana kelompok 5? Iya, kaidah kebahasaannya juga. Jadi dianalisis. Yang novel Nathan, yang filosofi teras ini, kalian analisis juga kaidah kebahasaannya. Nanti boleh digaris bawahi, lalu ditulis di bagian belakang tadi yang di kolom tadi, ya. Ditulis kaidah kebahasaannya ada apa saja. Kemudian sama dari hasil tulisan resensi kalian analisis juga kaidah kebahasaannya apa. Yang ada ya. Berarti ditulisnya kayak satu kalimat ini atau ditulis Iya. aja, Bu? Tulis satu kalimat, kemudian ada kata apa di situ. Lalu termasuk apa misalnya konjungsi penerang, temporal atau apa. Gitu ya.
Nanti kalau sudah selesai menulis teks resensinya, kalian baca lagi kira-kira sudah bagus belum gitu. Kira-kira sudah menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang ada di sini belum gitu. Kalau misalnya belum, apa nih yang harus ditambahkan gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Sumber daya Hmm. yang paling berharga. Iya. Jangan lupa ditambahkan foto bukunya ya, covernya. Nah, itu bisa kalian cari di internet lalu dicantumkan sumbernya. Ya. Nah, kalau yang menganalisis kaidah kebahasaan filosofi teras itu banyak sekali tuh di internet. Cover bukunya itu banyak sekali.
Gimana? Bisa? Sudah sampai mana? Lagi kelebihan dan kekurangan, Bu. Oke. Ini kesimpulannya ya. Iya. Oke. Oke, dilanjutkan ya. Kelompok 4. Ya. Ini sudah banyak ya. Maaf. Berapa paragraf? Wow, 7 paragraf. Ini satu orang nyumbang 2 paragraf atau 1 paragraf? Ada yang 1, ada yang 2 ya. Oke ya, seperti itu ya. Ada judulnya. Judul resensi, ada buku. Oke, nah itu judul buku, tulis ya. Judul buku. Nah, oke. Sudah dianalisis tentang kaidah kebahasaannya? Sudah. Oke. Siap. Ya, nanti yang mau presentasi siapa? Sakila. Oke. Nanti Sakila bisa presentasikan ya. Tentang kaidah kebahasaannya, boleh nanti disebutkan identitasnya, kemudian kaidah kebahasaannya. Lalu ada berapa paragraf yang kamu buat? Oke, seperti itu. Terus kelebihan dan kekurangannya. Iya. Ya, sama-sama. Udah kan? Bisa kan menulisnya? Bisa. Ya, ini kelompok 4. Bagaimana? Sudah sampai mana? Sampai sini. Iya. Nah, oke, ini kalian masih ada kerangkanya. Jadi kalau dalam menulis teks resensi, kerangka itu memang sebagai acuannya, tapi tidak perlu dituliskan lagi sinopsis singkatnya, itu nggak perlu, nanti dihapus aja. Jadi sebuah paragraf ya, satu kesatuan. Oke, itu bisa dihapus. Nah, nanti ini kelebihan novel ini boleh dimasukkan ke sini, ya. Kelebihan novel dijadikan satu. Ya, di enter lagi aja tadi jadi paragraf baru. Oke. Nah, di situ kelebihan novel dituliskan. Jadi kelebihan novel ini apa? Yaitu kekurangannya ya. Ya, boleh. Nah, untuk isinya boleh ditambahkan 1 paragraf lagi ya. Oke. Lalu foto bukunya nanti letakkan di paling atas, baru setelah foto identitas buku. Iya. Oke, bisa ya? Mudah kan? Mudah. Ya, dilanjutkan. Selanjutnya kelompok 5 bagaimana hasil pengerjaannya? Menulisnya sudah? Sudah. Coba Bu Iza lihat. Oke, judul resensinya belum. Nah, ini kan baru judul buku kan? Nah, ditulis juga judul resensinya. Oke, ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bagus ya. Banyak ya. Oke. Oh, ini lagi dianalisis kebahasaannya. Iya. Nanti agar bisa dipresentasikan ya. Habis kaidah kebahasaannya terus Kalau sudah untuk kaidah kebahasaannya, nanti ini sudah lengkap, silakan dikirim ke email Bu Iza ya. Nama filenya jangan lupa menulis teks resensi buku _ kelompok. Nah, nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5. Tinggal tambahkan judul ya.
Silakan dilanjutkan kaidah kebahasaannya. Yang ini sedang. Oke. Iya. Sip. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai mana? Menulis teks resensi. Oke. Coba judul. Judul resensinya masih kita pikirin. Oh, masih sedang dipikirkan, boleh nggak apa-apa. Jadi masih judul bukunya aja. Oke, ya. Nggak apa-apa. Lanjut, ada berapa paragraf? 2, tapi 4 sama kelebihan dan kekurangan. Oh, 4. Oke. Kaidah kebahasannya sudah? Sudah. Lengkap ya? Udah lengkap ya? Mudah kan? Menulis teks resensi? Iya, nanti kalau sudah terbiasa nih kalian baca buku apa di perpustakaan. Perpustakaan kita kan banyak buku-buku ya, kalau si buku baik fiksi maupun non fiksi. Kalau ini kan buku fiksi. Nanti coba kalian baca buku non fiksi. Misalnya buku motivasi. Ya, kalian baca, target baca bukunya berapa? 1 minggu. Setelah itu mumpung masih hangat nih, kalian bikin teks resensi. Kemudian diupload di blog kalian atau di website. Nanti kalau misalnya sudah banyak, itu tuh penerbit tahu tuh siapa nih yang rajin suka meresensi buku. Nah, nanti diundang tuh sama penerbit gitu. Diundang, bisa jadi narasumber, bisa jadi diundang untuk menulis buku terbitan mereka yang terbaru gitu. Atau kalian mengikuti lomba resensi buku. Nah, itu penerbit lebih tahu lagi nanti siapa nih yang juara satunya. Nanti saya hubungi, minta untuk meresensi buku terbarunya mereka gitu. Jadi kan banyak manfaatnya ya. Selain kita jadi senang menulis, mengungkapkan gagasan, pendapat melalui tulisan. Terus blog kita juga jadi rame kan. Terus kita juga dapat income. Tambahan buat uang jajan ya kan? Iya. Jadi masih sekolah sudah dapat penghasilan. Lumayan tuh. Nanti bisa nongkrong bareng. Sambil belajar tentunya ya. Oke, dilanjutkan ya. Ini kaidah kebahasaannya sudah? Oke, dikit lagi selesai. Ya, dilanjutkan ya. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa di-save. Oh ya, ini kan kalian masih ada kerangkanya. Nah, ini tidak perlu dituliskan ya. Iya. Ini sebagai patokan kalian aja ya. Buat contoh, boleh. Jangan lupa identitas bukunya di sini belum ada. Identitas bukunya dicantumkan. Foto bukunya sudah ada? Sudah ada. Sip kalau gitu. Oh, tinggal judul. Sama kaidah kebahasaan. Udah juga. Tidur aja sih. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ya? Word boleh, PDF juga boleh. Ya, 2 menit lagi silakan kirimkan ke email iza.utama17@gmail.com. Setelah itu nanti presentasi dari masing-masing kelompok ya. Ya, yang sudah silakan kirim ke email iza.utama. Yang sudah masuk kelompok 5. Oh, belum diubah. Oke, silakan. Sakila. Kelompok Sakila? Belum. Saya tunggu update-annya ya. Ya. Oh, nama filenya. Baik. Ya.
menulis teks resensi buku underscore kelompok 2, 3, 4, atau 5. Sudah? Oh iya, baik. Ya, yang sudah selesai silakan dikirim. Nanti saat presentasi jangan lupa bawa bukunya ya. Sakila sudah? Sudah. Ya, ini yang sudah masuk kelompok Sakila Aziza dari kelompok 3. Ya, bagaimana Sakila? Oh, ada yang mau diubah? Ada yang mau diubah lagi? Boleh, silakan. Ini berarti saya hapus ya. Oke, baik. Afila Azmi. Iya. Oke, ini hasil analisisnya ya. Oke, sip. Iya, ini kelompok 5. Ya, yang sudah mengumpulkan kelompok 5. Selanjutnya. Oh iya, ditunggu. Internetnya.
Tunggu aja. Sudah di save tapi? Sudah di save di email juga? Sudah? Kalau belum. Oh. Kalau sudah di save di email bisa nanti tukar laptop. Nah. Ya, yang lain segera. Nah, ini kita akan presentasi. Maju. Dari masing-masing kelompok. Nah, kalau ini genrenya motivasi ya, berarti ini non-fiksi. Non-fiksi. Oh, sudah. Baik, saya cek dulu. Di spam ya. Hilwa. Dari kelompok 1. Oke. Hampir sama covernya ya. Judul resensi, judul buku. Baik. Oke. Sudah selesai. Ada apa? Oh iya, bentar. Kamu ini ya. Ini Sakila ya sudah? Oh, belum. Keisha ya? Yang bintang Keisha bukan? Bukan. Bagaimana? Ini di presentasi juga. Iya, boleh. Berarti kita baca semuanya dulu. Nggak usah, langsung aja. Kaidah kebahasaan yang kalian temukan dari teks ini. Gitu ya. Nah, nanti langsung ini aja. Ada berperan, susah move on. Ini merupakan kata kerja mental. Berperan, susah move on, kemudian mudah tersinggung, kata kerja mental. Kemudian ada apa lagi? Penyebaban, ada apa? Ada apa saja? Nah, lebih enaknya ini kan karena masih banyak, jadi langsung di sini aja. Kan ada 6 tadi ya. Ada 6 poin itu. Kira-kira satu, misalnya kata kerja konjungsi temporal, ada apa saja di sini? Kata konjungsi temporal yang terdapat dalam teks ini. Gimana, bisa? Oh ya, boleh. Sudah dikirim Sakila? Sudah. Wahida? Sedang? Di save. Ya, sip. Kelompok 3. Oke, Brondong. Kisah cinta beda usia yang menggelitik. Dari judulnya aja sudah menarik ini ya. Oke, hasil resensinya oke, bagus. Ya. Oke.
Esensinya bagus. Yuk, selanjutnya. Oke, kalau gitu sambil menunggu yang lain mengirimkan filenya, kita langsung presentasi ya. Baik, silahkan disiapkan tadi yang mengirim pertama kelompok 5 ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 sudah siap? Sudah siap. Oke, silahkan maju. Yuk, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan, yang lain sambil memperhatikan ya. Ya, siapa yang presentasi? Windia, silakan. Silakan di sini. Bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri. Perkenalkan, nama saya Windia Zarato Syifa. Nama saya Reina Delila. Nama saya Zahara Saskia Aulia. Nama saya Filazmia Syifa. Nama saya Habibur Rahman Sirazi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang berjudul Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri. Cara mudah berdamai dengan diri sendiri biasanya karena bahagia kita yang menciptakan. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima diri sendiri apa adanya dengan sikap cinta yang tulus dan penerimaan yang tanpa pamrih. Berdamai dengan diri sendiri berarti tidak menganggap semua kekurangan yang dimiliki kutukan yang tidak berampun, tetapi memandangnya sebagai sesuatu yang manusiawi, yang tetap dapat diperbaiki tanpa harus membuat kita tersedih hati. Atas dah. Ya, ada kekurangannya. Kelebihan buku ini adalah banyak quotes yang sangat membantu menginspirasi para pembaca agar lebih percaya dengan diri sendiri, dan juga di saat membaca terdapat motivasi yang sangat banyak. Kekurangannya adalah dari buku ini terletak pada buku ini bisa dianggap kurang memberikan contoh nyata atau studi kasus yang sesuai, sehingga sulit bagi pembaca untuk mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Kaidah kebahasaannya bagaimana? Ada? Oke, ada konjungsi penerang. Yang pertama ada konjungsi penerang. Contohnya, yaitu untuk bisa merasakan kedamaian dan menciptakannya. Yang kedua ada konjungsi temporal. Contohnya, yang akhirnya kita harus belajar untuk ikhlas menerima kenyataan. Yang ketiga ada konjungsi penyebab. Contohnya, karena banyak quotes yang sangat membantu menginspirasi. Dan yang keempat, konjungsi pertentangan. Contohnya, kelebihan buku ini adalah banyak quotes, sedangkan kekurangan dari buku ini terletak pada kurangnya contoh nyata. Dan yang terakhir ada konjungsi kerja mental. Contohnya, kita bisa mulai menerima dan memahami diri sendiri. Baik. Sudah selesai? Sudah selesai. Boleh tepuk tangan untuk bagaimana presentasi dari kelompok 5? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Penjelasan dari kelompok 5, kata-katanya jelas dan mudah dipahami. Oke, kata-katanya jelas dan mudah dipahami. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, ini tadi judul bukunya apa? Cara mudah berdamai dengan diri sendiri. Oke, ya, cara mudah berdamai dengan diri sendiri. Nih, biasanya buku-buku dengan judul seperti ini ini nih sangat diminati oleh remaja. Ya. Oke, selanjutnya dari kelompok. Nah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Silakan maju.
Wah, ini perempuan satu-satunya. Siapa yang presentasi? Sakila, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil resensi kelompok kami. Dari buku yang berjudul Brondong, karya Grace Yui, penerbit Coconut Books, dan tahun terbit pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 464 halaman dengan harga buku 99.000. Kelebihan dari buku ini adalah plotnya yang menarik tentang kisah cinta beda usia yang mengejutkan. Gaya bahasa ringan dan mengalir, humor yang diselipkan berhasil membuat pembaca tersenyum dan terhibur. Kekurangan dari buku ini adalah beberapa plot yang terasa terlalu cepat dan terkesan agak terburu-buru. Buku ini juga mengandung konten yang eksplisit, ada beberapa adegan yang mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Cover dari buku ini juga terlalu monoton dan terlihat kurang menarik. Lalu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasan yang ada di resensi ini adalah menggunakan konjungsi penerang. Yang kami gunakan adalah kata adalah, menggunakan konjungsi penyebaban dan pengakibatkan. Yang digunakan adalah kata sehingga, menggunakan konjungsi pertentangan. Yang digunakan adalah tetapi, menggunakan kata kerja mental. Yang digunakan adalah kata menggelitik, lalu menyatakan saran atau rekomendasi. Novel ini sangat cocok untuk pembaca remaja hingga dewasa yang menyukai genre romansa. Jika kamu mencari bacaan ringan untuk mengisi waktu luang, Brondong adalah pilihan yang tepat. Selamat menikmati perjalanan emosional ini. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau mengomentari? Silakan. Iya, silakan. Zahra. Kelompok kami, kelompok 3 sudah jelas dan resensinya pun cukup mudah dipahami. Mudah dipahami. Oke, silakan kembali duduk kelompok 3. Tepuk tangannya sekali lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok Hilwa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul resensi buku kami adalah Menemukan Keberanian Dalam Diri. Judul bukunya Be Great Be You, Strategi Anti Diremehkan Oleh Orang Lain. Tahun terbit tahun 2022 dengan pengarang Firman Pambudi yang diterbitkan oleh Seklik Media dengan jumlah halaman 165 halaman, cetakan pertama dan ISBN 9786233570381. Kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dan setiap isi yang diangkat sangat mewakili perasaan yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan buku adalah kurangnya ketertarikan antara judul dengan topik yang akan dibahas dan masih terdapat typo dengan kata-kata yang ditulis. Kaidah kebahasaan di sini semua lengkap dengan konjungsi penerang yang ada adalah merupakan dan adalah, konjungsi temporal dengan sesudahnya, setelah itu sebelum, konjungsi penyebab dan pengakibatan karena sebab itu, konjungsi pertentangan meskipun akan tetapi, dan kata kerja material menyukai, marah, tersinggung, dan percaya diri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana penampilannya, ada yang mau menanggapi? Silakan, kita. Menurut kelompok kami, kelompok 1 sudah dapat menjelaskan kaidah pembahasan dari buku Be Great Be You dengan baik. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali duduk. Ya, selanjutnya masih ada 2 kelompok lagi yang belum maju.
Sudah dikirim ke email ya. Kelompok 2. Ya, silakan langsung maju kelompok 2. Langsung ke kaidah ya. Perkenalkan dulu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Anissa Dwi Jatmiko. Saya Setu Haji Pangestu. Berdirinya kami di sini akan membahas hasil resensi buku yang berjudul Hidup, Bagaimana Hidup 24 Jam Sehari. Identitas dari buku ini adalah yang penulisnya dari Arnold Bennett, penerbitnya di The Project Gutenberg tahun 2008. Langsung ke kaidah bahasannya. Kaidah kebahasannya. Konjungsi temporal. Itu kita menggunakannya yang hubungan waktu antar dua peristiwa setelah. Terus kata kerja mentalnya itu percaya bahwa, terus konjungsi penerangnya itu menyisihkan karena. Terus kelebihan dan kekurangan buku tersebut menggunakan gaya bahasa yang cenderung lugas dan mudah dipahami, dan kekurangannya cenderung ketulisan dan tidak ada ilustrasi gambar yang menarik sehingga pembaca merasa bosan. Oke, baik. Tepuk tangan. Ada yang mau mengomentari? Ya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya kelompok 2 sudah bagus dalam presentasinya. Jadi saya jadi tertarik untuk membaca buku Bagaimana Hidup 24 Jam Sehari. Iya, betul ya. Jadi tertarik ya ingin membaca buku Bagaimana Hidup 24 Jam dalam Sehari. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Dan terakhir yang presentasi silakan kepada kelompok berapa ini? Mutiara kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan maju. Siapa yang presentasi? Ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mengkaji tentang kaidah kebahasaan pada buku yang berjudul Aldinaya. Konjungsi temporalnya itu ada ketika, sementara, setelah, dan sebelum. Dan kata kerja mentalnya itu ada mengharapkan, merasa, berpikir, dan menyadari. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik, gimana penampilan dari kelompok 4? Kelompok 3 ya? Kelompok 4. Siapa yang mau mengomentari? Silakan, Radityo. Menurut kelompok kami, penjelasannya sangat jelas, bagus, dan sangat menarik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita mempelajari materi pada hari ini tentang apa tadi? Tentang resensi buku. Apa yang dipelajari? Kaidah kebahasaan dan juga penulisan atau menulis teks resensi buku. Ternyata mudah ya menulis teks resensi buku. Oke, boleh Habib kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Ayu. Ya.
Ya. Baik. Oke, sudah semua, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, tadi kita sudah membahas tentang kaidah teks resensi, kemudian langkah-langkah menulis teks resensi. Kita juga sudah menulis teks resensi itu sendiri dan juga sudah mempresentasikannya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, bisa semua menulis. Kalau tadi kan karena kelompok, nanti bisa juga secara individu, bisa diupload ke media sosial kalian. Nanti kalau sudah meresensi, diupload ke media sosial kalian, jangan lupa di tag ke Bu Iza ya. Oke, ya kita nanti kalian mengisi refleksi pembelajaran, nanti akan Bu Iza kirimkan ke grup, tolong diisi ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Paham semua ya? Ada yang mau ditanya nggak sebelum oh ya, silakan. Sama nggak Bu? Judul buku sama judul resensi. Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus. Sama atau tidak judul buku dengan judul resensi? Berbeda ya, agar bisa lebih menarik ditambahkan judul resensi. Nah, jadi bukan hanya judul buku tapi ada judul resensi. Oke, pertanyaan yang bagus Seto. Baik, ada yang lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan insya Allah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Minggu depan, ya, minggu depan kita insya Allah akan membahas tentang teks proposal. Nah, membuat proposal. Oke, baik. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Siap. Marilah sama-sama kita berdoa setelah melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.